lagi ya, karena Kak Cia dan Kak Jen belum dengar nih suara adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Baik adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian nih. Hello, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Bisa dinyanyikan berpasang-pasangan, ajang pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikutin ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kalian ikutin doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang ada sepanjang hidup kami. di sepanjang hidup kami. Ya Bapa, Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Aduh, masih belum ada suaranya nih. Kakak tanya sekali lagi ya. Masih semangat? Masih. Bagus deh kalau kayak gitu. Nah, adik-adik tahu nggak kalau hari Senin sampai hari Minggu ada artinya loh, Kak Jen. Apa nih Kak artinya? Adik-adik pada penasaran? Kak Jen juga penasaran nggak? Iya dong. Kalau penasaran, kita angkat satu pujian yang berjudul Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap
Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Pasti dong, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Nah, sekarang Kak Cia mau mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Karena kita mau ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik di medley dengan Allah Sanggup. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Baik adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Apa saja yang boleh kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan hanyalah sebuah amplop adik-adik. Di amplop ini adik-adik bisa tulis nama dari adik-adik sendiri, terus hari ini hari apa, yaitu hari Minggu, tanggal berapa, bulan berapa, lalu tahun berapa. Maaf, di sini terbalik adik-adik. Jadi sebelum kita mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa taruh dulu persembahannya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, syukur atas setiap karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan, hingga kami ada hingga hari ini Tuhan. Dan sekarang sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan ini supaya harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Oke adik-adik, tiba saatnya Kak Monik akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, sekolah minggu kita masih tetap online ya. Oh iya, karena masa pandemi ini rawan akan penyakit, jadi Kak Monik mau bagi tips nih, gimana cara menjaga tubuh. Yang pertama, adik-adik harus sering mencuci tangan sesudah dan sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, adik-adik kalau mau bepergian keluar rumah harus memakai masker. Yang ketiga, jaga pola makan adik-adik. Nah, adik-adik harus makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Yang keempat, adik-adik harus rajin-rajin olahraga biar tetap sehat dan imunnya tetap terjaga. Yang kelima, adik-adik jangan sampai begadang ya. Jaga pola tidurnya dengan baik. Dan yang terakhir, Kak Monik mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober 2020. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Sekian pengumuman dari kakak hari ini. Tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Hai adik-adik. Nah, sebelum kita berdoa, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian. Berikut lagunya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, haleluya,
sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, tentang apa ceritanya? Wah, semuanya pada ingat. Yap, betul, tentang Yakub menyembah Tuhan di Betel. Nah, sekarang Kak Nana akan menceritakan cerita yang lebih seru lagi. Adik-adik duduk yang rapi dan dengarkan ceritanya dengan baik ya. Shalom adik-adik. Masih dengan kakak di sini dan kembali kita mau mendengarkan cerita. Dan kali ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang anak laki-laki. Mereka 12 bersaudara laki-laki dan salah satu dari mereka sangat disayangin oleh papanya. Adik-adik, anak laki-laki ini biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Dan dia sering menceritakan kepada papahnya kejahatan kakak-kakaknya ini. Sehingga kakak-kakaknya tidak menyukainya dan mereka tidak menegur dia dengan ramah. Adik-adik, anak laki-laki ini sangat diistimewakan oleh papahnya di antara saudara-saudaranya yang lain. Sehingga papanya membelikan jubah yang sangat indah untuk anak ini. Itulah sebabnya maka kakak-kakaknya ini sangat membencinya. Dan adik-adik, suatu kali dia bermimpi. Maka mimpinya itu diceritakannya kepada kakak-kakaknya. Adik-adik, dia berkata kepada kakak-kakaknya, "Aku bermimpi. Dengarkan semua kakak-kakakku. Tampaklah kita sedang di ladang dan kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas gandumku dan tegak berdiri. Lalu datanglah berkas-berkas gandum kalian semua mengelilingi berkasku dan sujud menyembah." Lalu adik-adik, kakak-kakaknya itu marah. Mereka sangat geram dengan mimpi yang diceritakan oleh adiknya ini. Lalu berkatalah kakaknya ini, "Apakah engkau mau menjadi raja atas kami? Apakah engkau mau menjadi penguasa atas kami?" Maka tambah bencilah mereka dengan anak muda ini. Adik-adik, tak berapa lama kemudian, anak muda ini bermimpi kembali. Dan ia menceritakan kepada kakak-kakaknya. Dia berkata kepada kakak-kakaknya, "Aku bermimpi kembali. Dengarlah kakak-kakakku. Tampak bulan, matahari, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Dan adik-adik, mimpinya ini diceritakan juga kepada papahnya. Maka papahnya menegur ia. Kata papahnya, "Mimpi apa mimpimu ini? Masakan aku, ibumu, dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah." Tapi adik-adik, papahnya mengerti bahwa Tuhan sudah memberitahukan masa depan anak yang dikasihinya kelak akan terjadi. Maka papahnya menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Tapi adik-adik, setelah beberapa lama kemudian terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan dialami oleh anak muda ini. Hal itu membuat papanya sangat kehilangan dan berduka cita berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Adik-adik, apa sebenarnya yang terjadi dengan anak muda ini ya? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Bersama kakak, kita dengarkan ceritanya berikut ini. Adapun Yakub
ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adik-adik, Tuhan melihat semua kejadian. Ia melihat hati Yakub yang begitu mengasihi Yusuf. Ia melihat betapa bangganya Yusuf memakai jubah itu dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan melihat rasa iri, rasa benci, dan perbuatan jahat terhadap Yusuf. Meskipun Tuhan sedih sekali melihat semua itu, Ia tetap mengasihi mereka.
Tuhan mempunyai rencana khusus dan ingin menolong mereka. Adik-adik, hal yang sama juga sering kali terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Betapa sering ada rasa iri hati di antara anggota keluarga, atau kita merasa lebih penting daripada yang lain. Dari rasa iri hati dan kesombongan timbul pertengkaran atau kebencian satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan mengasihi setiap anggota keluarga dan ingin menolong kita untuk hidup berdamai satu dengan lainnya, karena Ia mempunyai rencana yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, berikut ini ada 3 pertanyaan yang kembali adik-adik harus catat dan jawab di buku catatan sekolah minggu adik-adik. Hai adik-adik, gimana? Ceritanya tadi seru nggak? Nah, setelah kita mendengarkan cerita, sekarang waktunya kita untuk mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagunya. waktunya kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, ku
panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, suci